Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Spiderman. Kali ini kita bahas soal-soal pencerminan. Saksikan tayangan berikut. Setelah kita pelajari teorinya, kita masuk ke contoh soalnya. Sebagai contoh, ini ada soal pertama, pencerminan terhadap sumbu X bisa kita kerjakan pakai dua cara, yaitu digambar atau pakai rumus. Coba kita pakai rumus dulu. Kalau pakai rumus, titik K, E, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka rumus bayangannya adalah E, min J. Berarti kalau titik K-nya sudah diketahui 2, negatif 3, maka bayangannya itu akan menjadi 2, min Y-nya adalah min 3. Berarti bayangannya adalah 2,4. 3. Min sama min jadi plus. Berarti jawabannya yang C. Bagaimana kalau cara digambar? Kalau digambar, ini langsung 2, negatif 3 itu letaknya di sini 2, negatif 3. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, ini adalah sumbu X, maka dia naik 3 satuan, naik 3 satuan lagi, maka bayangannya ketemu 2,3. Untuk soal yang kedua, ini sudah ada gambarnya, malah lebih enak, nggak usah pakai rumus. Ini jaraknya adalah 2 satuan, maka kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, jaraknya juga harus 2 satuan, sehingga ini jaraknya 2, dan koordinat dari P aksen adalah 2,3. Berarti jawabannya yang A. Soal ketiga, ini kalau kita pakai rumus, titiknya kita misalkan A saja, A, E, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, itu bayangannya adalah 2A min X, Y. Sehingga kalau kita masukkan titiknya, negatif 5,9 terhadap garis X sama dengan 7, maka tinggal kita ganti saja 2 kali A, berarti 2 kali 7, dikurangi X-nya adalah negatif 5,9. Tinggal kita hitung nih, 14 tambah 5,9, berarti jadinya A-nya adalah 19,9. Nah, aksen maksudnya ini. Jadi jawabannya yang D. Kalau pakai rumus, kalau pakai gambar itu juga bisa. Kalau pakai gambar, negatif 5,9 dikira-kira saja, ini negatif 5,9 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka ini jaraknya dari negatif 5 ke 7 adalah 12, dari 5 tambah 7, 12. Ini juga akan bergeser 12. 7 ditambah 12 adalah, ini kalau diteruskan 7 tambah 12 hasilnya 19. Maka bayangannya kalau dicari adalah 19,9. Jawabannya sama. Nomor 4, kalau kita pakai rumus, ini titik H, maaf, bukan A, titik H, E, Y, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka bayangannya dirumuskan E, 2B min Z. Kalau kita masukkan titiknya, hanya adalah negatif 1,4, garisnya adalah Y sama dengan negatif 2, maka bayangannya tinggal kita masukkan, X-nya tetap sama, terus ini 2B, berarti 2 dikali negatif 2 dikurangi Y-nya 4. Kita hitung nih, H aksen berarti negatif 1, 2 kali negatif 2 negatif 4, negatif 4 dikurangi 4, maka hasilnya adalah negatif 1, negatif 8, yang A. Ini kalau pakai rumus A, E, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya A adalah Y, X. Kalau kita masukkan titiknya 3, negatif 4, maka hasil pencerminannya adalah Y, Y-nya negatif 4, X-nya 3. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjutkan untuk soal ke-6. Ini kita ubah dulu, Y plus X sama dengan 0 itu adalah garis Y sama dengan min X. Sehingga kalau kita masukkan rumusnya, kalau ada titik P, E, Y,
dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan yang terbentuk adalah min Y, min X. Sehingga kalau kita masukkan titiknya adalah negatif 2,7, maka bayangan yang terbentuk adalah min Y, berarti min 7, min X, X-nya negatif 2. Berarti P aksennya adalah negatif 7, min ketemu min jadinya plus. Jadi jawabannya yang C. Untuk soal yang ketujuh, ini ada 2 kali pengerjaan, dicerminkan terhadap sumbu X, dilanjutkan dengan translasi negatif 2,5. Berarti 2 kali pengerjaan. Maka langkah pertama kita cerminkan dulu terhadap sumbu X. Ingat kalau ada AX, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y. Sehingga titik A ini kita masukkan dulu, A-nya negatif 1,4, bayangan yang terbentuk akan menjadi min 1, min Y, negatif 4. Setelah itu kita translasi untuk mencari bayangan dari titik A. Translasi berarti A aksen ditambah translasi akan menuju AA double aksen. Nah, inilah bayangan akhirnya. Kita masukkan negatif 1, negatif 4, ditambah translasinya adalah negatif 2,5, ini akan menghasilkan bayangan akhirnya min 1 dikurangi 2, min 4 ditambah 5, maka hasilnya adalah negatif 3, 1. Maka bayangan akhirnya adalah negatif 3, 1, berarti yang D. Untuk soal ke-8 ini ditranslasi, maka titik E ditambah translasi hasilnya adalah E aksen, bayangan pertama. Titik E nya kita masukkan negatif 12, 9, ditambah translasinya negatif 10, negatif 15, akan menghasilkan bayangannya ini min 12, min 10, 9 dikurangi 15, ini E aksen, ketemunya adalah negatif 22, negatif 6. Ini bayangannya pertamanya. Setelah itu ditranslasi terhadap garis Y sama dengan 7. Suatu titik kalau ditranslasi terhadap garis Y sama dengan B, itu rumusnya menjadi X, 2B min Y. Berarti kalau titiknya kita masukkan, E aksennya ini adalah negatif 22, negatif 6, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 7, maka bayangannya adalah X, X-nya sama negatif 22, 2B, berarti 2 kali 7 dikurangi negatif 6. Wah, tempatnya nggak cukup ya, kita tulis bawahnya saja. Berarti X-nya tetap negatif 22, 2 kali 7 dikurangi negatif 6. Nah, kita hitung nih, negatif 22 tetap sama, 2 kali 7 14, min sama min jadi plus, berarti negatif 22,20. Jawabannya yang B. Soal ke-9, titik B negatif 8,3, berarti B ya. Titik B, E, Y jika tercerminkan terhadap garis X sama dengan A, bayangannya adalah 2A min X, Y. Sekarang kita masukkan titiknya. Titiknya adalah titik B negatif 8,13. Dicerminkan itu, maka bayangannya akan menjadi ini X sama dengan 16. Kita masukkan B aksennya, berarti 2A nya 16 dikalikan dikurangi X nya adalah negatif 8, Y nya 13. 2 kali 16 32, min sama min jadi plus 8,13, berarti B aksennya adalah 40,13. Nah, setelah ketemu ini baru kita translasi. Berarti B aksen ditambah translasi adalah bayangan akhir. B aksennya kita masukkan 40,13
ditambah translasinya min 95 menghasilkan bayangan akhir 31,18. Maka jawabannya di sini adalah yang A. Untuk pertanyaan yang ke-10, kita cerminkan garis Y sama dengan 2X plus 2 terhadap garis Y sama dengan X. Pertama, kalau ada titik, misalkan sembarang titik saja, A, X, Y, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Ini rumus bayangannya, di mana ini adalah X aksen dan untuk X adalah Y aksen. Berarti kita dapatkan persamaan Y sama dengan X aksen dan X sama dengan Y aksen. Nah, setelah itu kita masukkan ke garisnya, Y sama dengan 2X plus 2. Kita masukkan, berarti Y-nya kita ganti dengan X aksen, ini diganti X aksen sama dengan 2 kali X-nya kita ganti dengan Y aksen plus 2. Berarti jawabannya adalah aksennya kita hilangkan, X sama dengan 2Y plus 2. Nah, dari sini jawabannya tidak ada, maka kita ubah dulu, ini pindah ruas jadi X minus 2 sama dengan 2Y. Karena ini 2, Y-nya masih 2, jawabannya 1, maka kita bagi 2 semua. Sehingga kalau ini enggak ada, berarti X per 2 dikurangi 2 bagi 2 adalah 1. Y bagi 2Y bagi 2 adalah Y. Sehingga jawabannya adalah, kita balik saja, Y sama dengan X per 2 plus 1. Itulah bayangannya. Jadi jawabannya yang D. Nah, itulah pembahasan materi tentang pencerminan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Bagaimana penjelasan materi tadi? Cukup mudah kan? Saksikan video-video yang lain bersama Spiderman.